Selamat sore, saudara-saudara terkasih, dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 329. 329. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu
pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu. Berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-22, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diingatkan bahwa sebagai utusan Allah, sebagai anak-anak Allah yang sungguh mempercayakan seluruh kehidupan di dalam iman kepada Allah, kita di dalam menjalani seluruh tugas perutusan itu senantiasa disadarkan akan adanya risiko dari tugas perutusan itu, dan kita dituntut untuk tetap setia meskipun kita harus berhadapan berbagai macam tantangan, cobaan, mungkin juga bahkan penderitaan-penderitaan serta kegagalan-kegagalan. Tetapi Yesus mengajak kita untuk tetap setia agar kita sungguh layak pantas menjadi pengikutnya. Pada perayaan kudus kita ini juga kita ingin bersyukur bersama dengan Oma Kue Sui Eng yang merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tanggal 25 Agustus 2020. Juga bersyukur bersama dengan saudara kita Jason Jonathan Go yang merayakan ulang tahunnya yang ke-12 tanggal 19 Agustus 2020. Juga kita persembahkan Ekaristi Kudus kita untuk memohon keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga, dan umat paroki kita yang baru-baru saja dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Terlebih bagi Papa Jo Ngohoang, 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Bapak Audi Armi Intan pada tanggal 22 Juni 2020 yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudara kita ini atas doa-doa kita bersama dengan segenap keluarga sungguh mendapat tempat yang layak dalam kerajaan surga. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa sekalipun diejek dan dicemooh orang, sebagaimana pengalaman Nabi Yeremia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Seluruh hidupmu merupakan ibadat kepada Tuhan, suatu liturgi hidup, sebab Engkau telah mengorbankan dirimu kepada Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bersabda, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperolehnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan Putra-Mu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, Oma Kue Sui Eng,
yang merayakan ulang tahunnya ke-76 pada tanggal 25 Agustus 2020, dan juga saudara kami Jason Jonathan Go yang merayakan ulang tahunnya ke-12 tanggal 19 Agustus 2020 yang lalu. Kami bersyukur karena kasih-Mu telah Engkau nyatakan bagi saudara-saudari kami ini dalam seluruh perjuangan hidupnya, terlebih di dalam hidup iman kepadamu. Semoga belas kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu tetap Engkau nyatakan bagi mereka di dalam seluruh kehidupan selanjutnya, agar dalam kehidupan itu mereka sungguh semakin mengalami sukacita karena tuntunan kasih dan berkat-berkat-Mu. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Papa Jo Ngohoang 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Audi Armi Intan, semoga Engkau membukakan pintu surga bagi mereka, agar mereka boleh mengalami sukacita dan kegembiraan dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka, kami yakin percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa orang yang sungguh menginginkan rahmat keselamatan. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu kiranya juga tetap menuntun mereka di dalam kehidupan selanjutnya, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu dan sungguh menjadi pengikut-Mu yang setia, dan kelak boleh pula mengalami kemuliaan dalam kerajaan surga. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan
namamu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memujimu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, dan juga dari Injil Matius, maka kita dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi atau apa yang seringkali dilakukan oleh kita manusia yang mengaku diri sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus atau orang-orang yang beriman. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah beriman, maka pastilah kita akan terbebaskan dari segala macam godaan, tantangan, dan penderitaan. Kadang-kadang juga orang beriman berpikir bahwa karena kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, maka segala persoalan kehidupan kita pasti semuanya akan ditangani oleh Tuhan. Semuanya kita terima beres. Kita akan menjalani kehidupan iman kita baik-baik saja adanya, tanpa adanya suatu tantangan, penderitaan, dan berbagai macam hal. Kalau kita mengalami penderitaan, maka seringkali kita bertanya, kurang iman. Ya, jadi kalau beriman maka akan dibebaskan dari segala macam tantangan dan penderitaan. Ternyata tidak. Yesus mengingatkan kembali kita lewat sabda, khususnya lewat Injil hari ini. Bagaimana dalam seluruh pewartaannya, kalau dalam Injil dikatakan bahwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Nah, Yesus saja yang adalah anak Allah, yang adalah pembawa damai, yang adalah pembawa keselamatan bagi kita umat manusia, menyatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan. Dari mana penderitaannya? Apakah dari dirinya sendiri? Tidak. Dari luar. Dikatakan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan dikatakan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa tanggapan murid-murid Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus itu? Dikatakan dalam Injil bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Pikiran Petrus bahwa Yesus tidak mungkin menderita. Yesus tidak akan mungkin dibunuh karena dia adalah Mesias. Ia adalah putra Allah. Tidak mungkin ada orang dapat membuatnya menderita atau dibunuh. Nah, itu pikiran para murid yang diwakili oleh Petrus. Karena itu ia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jadi pikiran Petrus bahwa karena Yesus ini sungguh-sungguh taat setia, maka pasti Allah menghindarkan dia dari penderitaan. Maka Allah pasti menghindarkan dia dari kematian
atau pembunuhan. Nah, tetapi apa tanggapan Yesus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus masih pada taraf pemikiran manusiawinya. Sekian lama berjalan dan hidup bersama dengan Yesus, juga belum mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan karena itu Yesus menegaskan, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dan kenapa Yesus mengatakan harus menyangkal dirinya? Dan inilah yang sebenarnya menjadi penjelasan Yesus atas apa yang ia katakan kepada para murid bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan. Pikiran Petrus bahwa sebagai anak Allah tidaklah mungkin menderita, tidaklah mungkin dapat dibunuh. Itu pikiran Petrus, pikiran manusiawi Petrus. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia adalah lewat penderitaan dan kematian Yesus disalib. Untuk apa? Karena kematian Yesus atau wafat Yesus disalib adalah bentuk pengampunan Allah terhadap dosa-dosa manusia. Yesus menjadi pepulih, menjadi silih atas dosa-dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena itu kalau Yesus mengatakan, kalau seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Nah, inilah bentuk penyangkalan diri. Apakah kita sebagai orang yang beriman mengatakan atau memastikan bahwa kalau saya beriman dengan baik, maka saya tidak lagi ada tantangan, maka saya tidak akan ada lagi penderitaan, maka saya tidak akan lagi ada kegagalan-kegagalan dalam kehidupan? Tidak. Kita beriman kalau Yesus mengalami namanya penderitaan, kalau Yesus mengalami namanya kematian di kayu salib, maka sesungguhnya kalau kita beriman bukan berarti kita juga lepas dari penderitaan. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi mengalami tantangan-tantangan. Tidak. Kita akan tetap mengalami hal yang demikian dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kalau kita setia seperti Yesus yang setia atas penyangkalan dirinya, ia setia menjalaninya, maka ia memperoleh kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi buah dari iman kita. Buah dari iman kita seringkali kita langsung percepat. Kalau saya beriman sekarang, maka sekarang saya akan bebas dari segala-galanya, bebas dari kegagalan, bebas dari penderitaan dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan Yesus menuntut kita agar kita menyangkal diri dalam kehidupan kita, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dengan setia, dan dengan demikian kita akan memperoleh buah dari iman itu, yakni kehidupan yang kekal. Sebagaimana Yesus telah meneladankan kepada kita, telah menunjukkan kepada kita bagaimana ia setia meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, bahkan penderitaan yang sungguh sangat mengerikan dengan wafat di kayu salib. Ia setia, tetapi karena kesetiaannya itulah ia mendatangkan bukan hanya keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Dan Yesus mengajak kita untuk mengikuti Dia, mengikuti di dalam seluruh kehidupannya,
bagaimana Yesus menjalani kehidupan di dunia ini, demikianlah kiranya kita juga menjalani kehidupan kita dalam dunia ini sampai seumur hidup kita dalam kesetiaan, agar kita pun beroleh kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tanggapi sabda Allah ini dengan bersama-sama menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, Bangkitan badan. kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa umat. Tuhan kita Yesus Kristus memanggil kita untuk mengikutinya sambil memanggul salib. Ia mengajak kita untuk mempercayakan segala penderitaan kita kepadanya. Marilah mengatakan kepadanya, jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja semakin mengejawantahkan Kristus dalam kemantapan untuk melayani Allah dan masyarakat, dalam perhatian yang penuh kasih bagi kaum miskin, dalam pertobatan terus-menerus kepada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ya Bapa, semoga seluruh umat Kristiani hidup sesuai dengan tuntunan Injil tanpa takut dan memberi kesaksian tentang Tuhan yang tersalib. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita jiwa dan raganya, bagi mereka yang berkarya demi penegakan keadilan di dunia dan demi perdamaian di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, semoga mereka menyadari bahwa mereka bersatu dengan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima kehendak Allah bagi dirinya, serta panggilan hidup mereka. Ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang menuntun mereka, serta memulihkan kepercayaan mereka kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi bersama-sama, ya Tuhan, semoga kami selalu jujur mencari kehendak Allah dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Mari kita juga sampaikan intensi pribadi kita masing-masing, sambil mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Kita juga berdoa, bersyukur dan berbahagia bersama dengan Oma Kue Sui Eng yang merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tanggal 25 Agustus 2020, dan Saudara Jason Jonathan Go merayakan ulang tahunnya ke-12 pada tanggal 19 Agustus 2020. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kehidupan dan juga yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan Oma Kue Sui Eng dan
Saudara Jason Jonathan Go yang boleh sungguh mengalami sukacita karena Engkau menambahkan lagi umur bagi mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun kehidupan mereka, sehingga dari hari ke hari mereka semakin mengenal kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Semoga dalam kehidupan selanjutnya, terlebih bagi Jason Jonathan Go dengan segala cita-cita hidupnya, sungguh Engkau tuntun agar dapat semakin mengalami sukacita dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan mereka, karena kasih dan berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Berkati pula segenap keluarga mereka, handai taulan yang boleh mengalami sukacita dan kegembiraan bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan, jadilah kekuatan kami ya Tuhan. Mari kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Papa Jo Ngo Hoang, 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan, dan juga Bapak Audi Army Intan. Semoga perjuangan hidup mereka di dunia ini sungguh-sungguh membuahkan kegembiraan dan sukacita dalam kerajaan surga. Tetapi kita juga sadar bahwa sebagai manusia yang rapuh, mungkin saja ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka selama hidup di dunia ini. Kita mohon rahmat pengampunan Allah kiranya sungguh dinyatakan bagi mereka, agar mereka semakin layak pantas untuk beroleh kehidupan yang kekal dan mengalami sukacita dan kemuliaan Allah dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan Allah senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya, menuntun mereka di dalam menjalani kehidupan, terlebih di dalam kehidupan iman mereka masing-masing, agar semakin mengalami kasih dan tuntunan Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, jadilah kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami untuk mengikuti Engkau serta mempersembahkan kurban-Mu bersama Dikau. Perkenankanlah kami bekerja juga bersama Dikau untuk membawa hidup dan penyelamatanmu kepada semua saudara-saudari kami. Tinggallah beserta kami kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Kami unjukkan, kami sembah kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan menerima roti yang kami siapkan bersama menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. milikmu jua, dalam kursamu kami gunakan. Bimbinglah Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala
bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini, kami Kau anugerahi Roh Putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes,
serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-hambamu, Papa Jo Ngohoang dan Bapak Audi Army Intan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat
dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita sama-sama mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum